seperti itu. Kenapa saya bisa memilih di sini? Kebetulan saya ini alumni Politeknik Kesehatan Jayapura tahun 2006. Saya alumni kesehatan. Iya, terus saya ikut di sana terus. Kemudian saya juga masuk di grup alumni Poltekkes sama FKM karena S1-nya saya di FKM Munchen 2005-2009, S2-nya di daerah Jawa sana, hanya S1 terus. Kebetulan juga saya diisut sama Ibu Kepala Puskesmas. Oh ini yang namanya Mas Amir yang teman saya ini kan begitu. Oh ternyata ngobrol-ngobrol aja nyambung. Ternyata ibu dia di jurusan perawat ya. Nah jadi betul. Jadi kita sama-sama seperti itu, ibunya sama-sama satu angkatan tapi ibu kuliahnya di keperawatan. Nah itu singkat ceritanya. Jadi kalau punya teman hubungan emosional dekat untuk melayani masyarakat kan lebih afdol, kalau kata orang Jawa bilang lebih afdol ya dok. Nah jadi lebih dekat, jadi kita tidak lihat pejabatnya. Kalau biasanya datang gubernur atau musim kepala dinas, saya bilang bapak saya lebih bagus sama teman-teman saja, saya selalu bilang begitu. Nah itu saya sampaikan singkat kenapa saya kayak datang ke puskesmas ini. Fungsi dan tugas saya di anggota DPR RI itu hanya dua kementerian yang saya tangani, Kementerian Kesehatan sama Tenaga Kerja. Bapak ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, di sana memang tugas saya untuk kesehatan. Dan memang saya perjuangkan untuk, saya sekarang baru dilantik bulan Oktober tanggal 1 kemarin. Sekarang berjalan berapa bulan ya, 5 atau 6 bulan ya. Tapi saya cukup berhasil karena kemarin salah satu profesor doktor orang asli Papua, namanya Ibu Johana Jambisi, itu setahun lebih belum pernah dilantik dia. Setahun, 2 tahun malah. Berjalan 2 tahun tidak pernah dilantik. Terus kemudian saya kunjungan kerja pertama kali di Politeknik Kesehatan Jayapura karena saya alumni di sana. Saya bilang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, saya mohon maaf ya, karena saya mau datang kunjungan. Saya menemukan di sana ternyata dia itu belum pernah lantik. Hari itu juga saya telepon Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Kesehatannya respon langsung dan dilantik tanggal 23 Januari. Itu saya sukses. Terus ada beberapa hal yang saya perjuangkan. Tapi saya lihat begini, kalau secara fisik ya ini ini bagus nih. Nah apa sih yang saya bisa bantu? Saya bilang sama ibu, hebat ya puskesmasnya, karena di sana kita punya dirjen-dirjen yang masih banyak ya. Artinya di Indonesia ini kan tidak melayani hanya Papua saja ya, tapi seluruh Indonesia melayani. Memang keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Tetapi kita berjuang sebagai orang Papua untuk bisa melihat bagaimana situasinya seperti itu. Jadi ya saya mungkin itu saya sampaikan, kita masuk saja nanti. Intinya bahwasanya kehadiran saya di tempat ini hanya karena sebatas teman, sehingga saya punya kepedulian. Lagi pula ibu kok orang Jawa enak tinggal di sana tapi kok bisa melayani, karena memang saya dengar dari beberapa orang bahwasanya dari kementerian sendiri pun orang malas tugas di Papua ini. Tapi ada orang-orang yang peduli terhadap Papua itu. Saya sebagai orang anggota DPR RI yang mewakili Papua, saya harus konsen. Nah itu kira-kira seperti itu. Sehingga saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Puskesmas ini. Nanti kita akan berjalan waktu seperti apa yang saya bisa membantu sesuai dengan fungsi dan tugas saya sebagai anggota DPR RI, dan juga saya sebagai backgroundnya orang kesehatan. Dan kebetulan saya jurusan gizi dan saya memahami tentang gizi saja. Sedang saya memperjuangkan PMK nomor 3 tahun 2020 tentang ahli gizi itu mestinya harus di cleaning service. Saya bilang nggak bisa dong. Karena kita ini yang dia mau saya ikut dokter visi, walaupun saya belum pernah jadi pegawai negeri, tapi paling minimal teori saya tahu. Kita orang gizi itu kan visit dokter tiap hari. Lalu S1 gizi, S2 gizi kemana sih dokter? Maksudnya sama dokter terawang Menteri Kesehatan. Tak boleh begitu dong. Ini harus rubah PMK nomor 3 tahun 2020 tentang gizi itu, dia nanti setara dengan cleaning service. Sehingga itu satu. Terus STR-nya ini, STR-nya kalau untuk gizi itu agak berat sedikit katanya. Kalau perawat mungkin ini ya, karena saya belum pernah pegawai, cuma saya tahu teorinya saja. Sehingga hal-hal seperti ini kita harus diskusikan, karena kebetulan saya jadi anggota DPR RI mewakili Papua yang tinggal di Papua ini. Jadi tidak hanya Papua saja. Terus Papua. Terus apa yang kita perjuangkan juga masalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini seluruh anggota DPR RI dari 9 fraksi yang ada di DPR RI itu kelas 3 PPI itu kita tidak mau naikkan karena kasihan, memberatkan.
ternyata ya ini keputusan politik. Sampai kemarin kita rapat gabungan di 3 komisi, komisi 2, komisi 3, komisi 8 itu sosial, terus komisi 9 kami sebagai kesehatan, komisi 11 keuangan. Kita merapatkan bagaimana caranya supaya BPI ini turunkan, karena ada 19 juta sekian orang miskin yang benar-benar belum didata, itu harus dibebaskan BPI-nya. Nah seperti itu, hal seperti yang kita perjuangkan. Sehingga di sini saya bilang sama Ibu Kepala Puskesmas, orang asli Papua di Kerom itu kira-kira yang dapat BPI berapa ya? Dan jumlah penduduk orang asli Papua di Puskesmas Kerom, coba mohon mendata supaya kita bisa memang dikasih. Artinya bukan hanya orang Papua saja, tapi yang tinggal di sini yang bisa membutuhkan. Karena saya pada prinsipnya saya orang nasionalisme untuk membangun bagaimana demi kepentingan Republik Indonesia, tetapi juga untuk Papua. Karena kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya sekali lagi laporan sambutan singkat ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan menunggu saya, bahkan menerima saya. Saya sampaikan terima kasih. Hubungan komunikasi ini kita tetap berjalan selama 5 tahun. Nanti komunikasi saya gampang orangnya, tinggal komunikasi apa aja saya terima. Nomor saya itu online saja, jadi siapa terima. Yang penting saya malas tahu, yang penting itu telepon saya terima. Jadi saya jawab, itu sistem saya, dan saya tidak kayak macam pejabat. Jadi mobil saya yang Fortuner itu saya bilang staf aja lu pakai deh. Jadi saya pakai yang begitu. Artinya apa? Saya sistemnya pelayanan. Nah kira-kira seperti itu, sehingga saya tetap akan melayani. Apalagi teman itu saya senang mendukung saya untuk ke depan bagaimana supaya kesehatan orang Papua, kesehatan orang yang tinggal di Papua ini bisa maju. Nah terima kasih juga dokter, karena memang saya sangat berterima kasih kepada dokter ini, karena saya bagaimana bisa mendapatkan dokter kayak dirjen aja saya susah. Untuk bagaimana mau tugas di pedalaman untuk Papua, terutama di kampung-kampung saya. Kebetulan saya dari di Wamena sana di Pegunungan Tengah, saya orang Jauh Kimo. Jadi jadi kita cari anak-anak yang peranakan, misalnya Papua peranakan mana yang seperti itu kita cari. Karena memang banyak orang yang ingin mau ke Papua kadang takut. Ini staf saya bilang takut saya kemana, gimana dong kata dia. Saya bilang tenang aja, nanti saya jaminan deh. Nah gitu, apalagi yang mau tugas, karena memang informasi medsos itu kan kadang-kadang juga bisa memberikan positif, kadang-kadang juga memberikan negatif. Jadi memang kita membutuhkan dokter, dan saya selalu ngomong sama dirjen ya, karena paling kalau dirjen kan nggak bisa, menterinya kan kebetulan juga maaf karena kami sama-sama satu gereja, satu orang Kristen, satu gereja, jadi saya suka komunikasi, makanya suka dengar. Karena dari Komisi 9 itu ada 16 orang yang saya agama dengan Pak Menteri, jadi suka dengar dan suka respon cepat. Nah sehingga hal-hal apa yang kita butuhkan biasa itu mungkin jalan keluarnya seperti apa. Nah itu yang saya butuh di sini, karena kehadiran saya di sini anggota DPR RI yang mewakili seluruh Papua. Bahkan saya menangani 42 kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Jadi saya menangani 2 provinsi, satu orang cuma saya saja yang tangani. Dan sekali lagi saya cari nomor dulu untuk kepala dinas kesehatan punya, pasti ada lah. Itu kan ada orang kita ada. Masa kepala dinas kesehatan provinsi Papua masa nggak ada nomor kepala dinas? Nah, kalau itu intinya, nanti bagaimana sampaikan solusi daripada Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom. Nanti saya akan sampaikan ke Ibu. Paling minimal semuanya harus tenaga kontrak. Iya Pak. Semuanya di tenaga kontrak. Terus kalau UMP ini kan kadang-kadang juga kita begini, kalau menurut yang saya tahu, karena saya ini belum pernah jadi pegawai negeri. Saya itu orang politik, ini teman tahu. Jadi saya orang politik, dari kesehatan itu saya orang politik. Cuma yang saya tahu saya sedikit, karena kadang-kadang juga di daerah itu kan BNI-nya kurang, dan lain sebagainya. Tapi karena untuk demi kepentingan Papua supaya ini dibayarkan, terus yang ini ibu-ibu sama sebagian adik-adik ini yang di bawah ini, ya mudah-mudahan doakan saya supaya saya berjuang untuk bisa jadikan kontrak sama-sama, karena ini kan keputusan untuk daerah. Jadi gampang lah untuk kasih solusi. Bahwa saya bisa minta saja bahwa ini kasih kontrak seperti itu. Terus saya mau tanyakan masalah UMP ini ya, kenapa beda mereka ini benar dibayarnya, kenapa itu seperti apa?
Saya minta waktu paling minimal 1 minggu ya, kasih saya kesempatan untuk bagaimana saya koordinasi karena cari orang juga tidak gampang, karena saya tidak punya hubungan komunikasi. Kalau teman yang jadi kepala dinas kesehatan saya tinggal panggil, kalau tidak anggaran saya potong. Ya, anggaran dinas kesehatan saya potong, saya bisa bilang begitu. Nah, jadi saya kasih kesempatan 1-2 minggu untuk bagaimana saya bisa dapatkan kepala dinas kesehatan dulu, bagaimana saya panggil dulu. Kalau saya dapatkan saya pasti panggil, baru lagi solusinya bagaimana seperti itu. Mungkin saya bisa jawab seperti itu aja, tapi saya tidak menjaminkan untuk itu. Tapi saya berusaha untuk cari ini dulu. Nanti laporan di sini, karena saya masih komunikasi. Malam pun saya teleponin, padahal ini kepala puskesmas orang besar lagi. Tapi karena teman, ya mungkin itu ya. Ada yang lain silakan aja. Setahu saya dari gizi itu yang bersagi namanya, karena kumpulan ahli-ahli gizi itu namanya bersagi. Nah kebetulan mereka juga di BMK nomor 3 tahun 2020 itu mereka yang dipersulitkan. Cari ini saja yang saya bisa dapat sampaikan. Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Nanti arahkan pimpinnya. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih ya atas kesempatan ini, dan saya luar biasa memberi sambutan kepada saya. Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati karena Bapak Ibu melayani di tanah yang diberkati Tuhan. Karena itu sesuai janji. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan, Bapak Ibu tidak akan pernah susah. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berterima kasih, dan waktunya saya kembalikan. Terima kasih, kita beri tadi kalau berdasarkan aturan protokoler Bapak kunjungan 2 jam ya. Kunjungan 2 jam, teman-teman. Langsung saya. Ya, selamat sore Bapak. Suatu kehormatan bagi kami untuk Bapak datang mengunjungi kami di Puskesmas Arsokota. Nama saya Marlina Tejulu. Kabupatennya disebutkan karena ini diinsut lewat Kabupaten Garut Provinsi Papua, jadi insut nasional. Karena saya freelance. Ya, nama saya Marlina Tejulu, bekerja di Puskesmas Arsokota, Kabupaten Kero, Provinsi Papua. Bapak, ini saya mewakili dari teman-teman sekalian, dari bidan, dari perawat. Sekarang kan kalau mau kerja harus ada SIM, dan kami itu dibilang STR. Yang menjadi menjadi kendala bagi kami bahwa STR ini sekarang pengurusannya susah Bapak, dan kami juga merasa kasihan untuk teman-teman seperjuangan kami yang mungkin baru lulus ujian kompetensi tapi berulang-ulang tidak lulus dan tidak lulus. Kami mohon untuk Bapak agar bagaimana caranya agar mempermudah untuk STR ini bisa dimudahkan, karena teman-teman yang baru selesai kuliah, walaupun kami sudah kerja, sudah pegawai tugas belajar, harus juga ikut hukum untuk mendapatkan STR. Tapi berulang-ulang kali Bapak, sampai 3 kali, tapi belum lulus. Mungkin ada kebijakan dari Bapak dorong di pusat untuk memperjuangkan SIM yang kami butuhkan untuk pelayanan di masyarakat. Mungkin itu saja Bapak yang kami usulkan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat datang di negeri kami yang tercinta ini. Kami senang sekali sore ini Bapak datang di sini lihat kita punya puskesmas ini. Kami lihat puskesmas ini begini tapi banyak kekurangan. Tolong bantu kami. Di sini banyak kekurangan, kita pupus-pupus itu juga sama sekali ini. Masih minta bantu lagi sama kami kampung-kampung yang mau membantu itu. Ini bagaimana ini? Sedangkan di kampung saya itu biasa turun itu ADD itu 1M 500 juta. Terus saya bantu di situ itu kader-kader itu 8 kader. Itu dibiayakan, saya sendiri biayakan honor-honornya. Di pustu saya kasih, baru-baru kepala kampung yang lama Adam Tagdalere, dia kasih 5 juta. Kemarin saya baru naik saja, saya kasih 10 juta. Jadi ini harapan saya, kalau bisa tolong lihat, karena di pustu saya itu pustu sudah dibangun Pak.
itu baru. Ada 2 suster yang bekerja di situ, tapi obatnya kurang, banyak kekurangan sekali. Baru tidak ada tempat inapnya, itu harus ada tempat inapnya karena kami jauh. Supaya bisa dibantu infuskan bagaimana supaya dorong ke rumah sakit ini. Kalau dia susah dorong ke sini. Baru sekitar 2 tahun lebih, tapi saya sudah tinggal di Arso hampir 36 tahun di sini. Ya, saya mau ini usul saja saran. Kita bicara pelayanan berarti kami tapi semata-mata oleh kasih campur tangan penuh bantuan. Kami mengucap syukur Bapak di siang hari ini Bapak telah membawa Edward Patiasina, tapi sehari-hari saya dipanggil Dr. Edo. Saya saat bertugas di Arso Kota ini sejak 2015, jadi baru saja kurang lebih 5 tahun, dan sejak beberapa tahun belakangan 3-4